Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga sore Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, kami kelompok 6 dari IKM 3A mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Gizi Buruk dalam Perspektif Islam. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil studi kasus yaitu mengenai permasalahan obesitas. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 6. Ada Nungki Dwiandra Aulia, kemudian Eva Putri Ramdhani, kemudian Sinta Putri, kemudian Fiska Ardianti, kemudian Miftahul Khairiyah, kemudian Iza Safira, kemudian Andini Setya, kemudian Rosa Sita. Next. Nah, mengapa sih obesitas menjadi permasalahan penting untuk dipelajari dalam Islam? Ya, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Islam itu sangat menekankan pentingnya manusia untuk mempertahankan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, perhatian Islam terhadap gizi dan juga makanan yang dikonsumsi manusia itu menjadi pembahasan penting karena berhubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendukung dalam beribadah. Nah, kemudian Islam itu mempunyai peran penting dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya badanmu itu memiliki hak atas dirimu. Nah, seseorang itu harus seimbang dalam mengkonsumsi makanan, dalam mengkonsumsi gizi begitu maksud saya, karena kekurangan maupun kelebihan gizi itu menyebabkan berbagai penyakit dan berpengaruh terhadap kondisi ibadah seseorang begitu. Nah, salah satu kondisi yang disebabkan karena gizi lebih yaitu obesitas. Nah, hal ini juga sejalan dengan Islam bahwa Islam itu telah mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan juga tidak berlebih-lebihan begitu. Nah, makanan yang halal lagi baik ini dibahas di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Sedangkan larangan untuk tidak makan secara berlebihan ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, kemudian persoalan gizi ini merupakan persoalan yang sangat kompleks. Ya, jadi bersumber dari berbagai jalur, kemudian mengatasinya itu juga membutuhkan waktu yang lama dan juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak begitu. Nah, salah satunya yaitu Islam. Islam ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sangat menekankan pentingnya menjaga gizi dan makanan yang dikonsumsi. Maka dari itu, permasalahan gizi ini tidak terlepas dari permasalahan yang dibicarakan dan dicarikan solusinya dalam kajian keislaman. Nah, oleh sebab itu, hal inilah yang melatar belakangi kami penulis dalam pembuatan makalah dengan tema Gizi Buruk dalam Perspektif Islam. Analisis permasalahan gizi berlebih yaitu atau obesitas dalam perspektif Islam. Kemudian next. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa ke slide sebelumnya. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kami merumuskan beberapa pertanyaan, di antaranya pertama, apakah pengertian zat gizi? Kedua, apakah pengertian dari makanan? Ketiga, bagaimana gizi dan makanan dalam perspektif Islam dan kesehatan? Keempat, apakah yang dimaksud makanan halal dan haram? Kelima, bagaimana pengolahan makanan yang benar? Keenam, apakah pengertian obesitas? Dan ketujuh, bagaimana obesitas dalam perspektif Islam? Sementara tujuan dari penyusunan makalah dan pemenuhan tugas ini adalah pertama, untuk mengetahui pengertian zat gizi, kedua untuk mengetahui pengertian makanan, ketiga untuk memahami gizi dan makanan dalam perspektif Islam dan kesehatan, keempat untuk memahami makanan halal dan haram, kelima untuk memahami pengolahan makanan yang benar, keenam untuk mengetahui mengenai obesitas, dan ketujuh untuk memahami obesitas dalam perspektif Islam. Next slide. Tujuan dari
Maaf, manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pengertian gizi dan makanan, manfaat serta kaidahnya dalam bidang kesehatan, serta kaidah gizi dan makanan dalam sudut pandang Islam. Selain itu, diharapkan makalah ini dapat memberikan hasanah keilmuan yang semakin dalam dan dapat memberikan manfaat sekaligus pencerahan bagi seluruh pihak, terutama tenaga kesehatan masyarakat yang akan terjun langsung di lingkungan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini kita akan bahas definisi gizi dan makanan. Menurut Academy of Nutrition and Dietetic, gizi merupakan ilmu yang melibatkan aktivitas kimia dan fisiologis yang mengubah komponen dalam bahan makanan menjadi zat yang dapat dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh. Secara etimologi ini sendiri, gizi berasal dari kata gizi yang memiliki kaitannya dengan makanan. Gizi terkandung dalam makanan yang dikonsumsi dalam tubuh. Dengan demikian, gizi dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan berbagai keilmuan seperti kimia, biologi, serta kesehatan. Sedangkan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Makanan dapat menghasilkan energi bagi tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dan menjaga kelangsungan hidup. Makanan bisa bersumber dari bahan pangan segar maupun bahan pangan olahan. Makan sehat itu sendiri merupakan makanan yang memiliki gizi seimbang. Makanan tersebut berarti mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian definisi obesitas. Obesitas atau obesity berasal dari bahasa Latin yaitu ob yang berarti akibat dari dan esum artinya makan. Menurut Syarif dalam Adams et al., obesitas dapat didefinisikan sebagai akibat dari pola makan yang berlebihan. Kemudian menurut WHO tahun 98, obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Bisa next. Kemudian gizi dan makanan dalam perspektif Islam dan kesehatan. Menurut Andriani tahun 2019, terdapat 4 pilar prinsip gizi, yakni mengonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik dan menjaga serta menyeimbangkan berat badan. Kemudian kebiasaan hidup bersih akan mencegah masuknya kuman maupun bakteri pembawa penyakit. Selanjutnya terdapat 5 zat gizi utama yaitu air, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin yang masing-masing dari zat gizi tersebut fungsinya berbeda-beda seperti yang terkandung dalam surat Al-Mu'minun ayat 19 yang artinya lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai makanan halal dan haram. Yang pertama, mulai dari makanan haram. Haram secara etimologis merupakan sesuatu yang dilarang untuk menggunakannya. Makanan haram merupakan makanan yang dilarang dalam ajaran Islam dan biasanya Allah mengharamkan sesuatu itu pasti ada kekurangan dan mudaratnya baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Dalam Al-Quran, makanan yang haram pada dasarnya hanya ada 4, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pembagian hukum haram dibagi menjadi 2 macam, yaitu haram lizatihi dan haram lighairihi. Yang pertama haram lizatihi, yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Contohnya, memakan bangkai, babi, berjudi, meminum minuman keras, dan lainnya. Yang kedua yaitu haram lighairihi, atau sesuatu yang semulanya disyariatkan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia. Contohnya, memakan makanan hasil riba, hasil pencurian atau korupsi, hasil judi, dan lainnya. Next slide. Yang selanjutnya, makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat Islam, yaitu halalan thayyiban atau halal dan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanan halal dilihat bukan hanya dari segi zatnya, tetapi juga dilihat dari cara memperolehnya dan juga proses pengolahannya.
Selanjutnya yaitu mengenai pengolahan makanan. Menurut Sumantri pada tahun 2010 ada 3 hal yang harus dicermati dalam mengolah makanan, diantaranya 1. Tempat makanan diolah. Tempat pengolahan makanan salah satunya dapur yang harus diperhatikan dan dijaga kebersihannya serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, penjamah makanan. Penjamah makanan atau orang yang mengolah makanan sangat rentan untuk dapat menularkan penyakit terutama infeksi dan bakteri. Salah satu infeksi yang dapat ditularkan contohnya adalah bakteri Salmonella yang ditularkan melalui kulit. Oleh karena itu, tenaga pengolah makanan atau penjamah makanan ini harus dalam keadaan bersih dan sehat dalam melakukan pengolahan makanan. Yang ketiga, cara pengolahan makanan. Cara pengolahan yang baik adalah tidak terjadinya kerusakan-kerusakan sebagai akibat cara pengolahan yang salah dan mengikuti kaidah atau prinsip higien dan sanitasi yang baik atau disebut GMP atau Good Manufacturing Practice. Next slide. Oke, selanjutnya ada macam-macam obesitas. Berdasarkan etiologinya, Mansur pada tahun 2008 membagi obesitas menjadi 2, yaitu yang pertama, obesitas primer. Obesitas primer adalah obesitas yang disebabkan oleh faktor gizi dan berbagai faktor yang mempengaruhi masukan makanan. Obesitas jenis ini terjadi akibat masukan makanan yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua, obesitas sekunder. Obesitas sekunder adalah obesitas yang disebabkan oleh adanya penyakit atau kelainan kongenital, endokrin, atau kondisi lain. Berdasarkan patogenesisnya, Mansur tahun 2008 membagi obesitas menjadi 2, yaitu regulatory obesity. Gangguan primer pada regulatory obesity berada pada pusat yang mengatur masukan makanan. Dan yang kedua, metabolic obesity. Metabolic obesity terjadi akibat adanya kelainan pada metabolisme lemak dan karbohidrat. Selanjutnya, obesitas juga dibagi menjadi 2 berdasarkan tempat penumpukan lemaknya, yaitu obesitas tipe PIR dan obesitas tipe apel. Obesitas tipe PIR terjadi apabila penumpukan lemak lebih banyak terdapat di daerah pinggul. Sementara itu, obesitas tipe apel terjadi apabila penumpukan lemak lebih banyak terdapat di daerah perut. Obesitas tipe apel lebih beresiko mengalami gangguan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Hal ini terjadi karena lokasi perut lebih dekat dengan jantung daripada pinggul. Oleh karena itu, banyak yang menganggap bahwa obesitas tipe PIR lebih baik daripada tipe apel. Obesitas tipe PIR lebih banyak dialami oleh wanita, sementara itu obesitas tipe apel lebih banyak dialami oleh laki-laki. Akan tetapi, hal ini tidak bersifat mutlak karena banyak wanita yang juga mengalami obesitas tipe apel, terutama setelah mereka mengalami menopause. Selanjutnya, etiologi obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas bukan hanya akibat pola makan yang buruk. Ketimpangan dalam masukan dan pemakaian kalori dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor genetik, faktor kebiasaan, faktor fisiologi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai obesitas dalam perspektif Islam. Pada hakikatnya, Allah tidak pernah memperhatikan fisik hambanya. Yang diperhatikan oleh Allah hanyalah ketakwaan hambanya. Merujuk pada hadis berikut, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan rupa kalian, akan tetapi Allah hanya melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Tetapi di sisi lain, Allah mengatur seputar kesehatan hambanya. Dia menginginkan kebaikan untuk hambanya. Memiliki badan gemuk bukanlah suatu kesalahan. Hanya saja, bila gemuk itu terlalu berlebihan atau dalam istilah medis disebut obesitas, bisa membahayakan kesehatan. Terlebih jika sebab obesitasnya itu karena rakus terhadap makanan dan pola hidup yang buruk, bukan karena faktor genetik. Obesitas secara umum adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab pada salah satu cuplikan film Omar, di mana memperlihatkan kehidupan para sahabat. Kala itu Umar berjalan di keramaian, kemudian dengan spontan beliau menghampiri seorang sahabat yang terlihat gemuk dan perutnya buncit. Sambil menunjuk perutnya,
Umar menginterogasi, "Kenapa perutmu besar kayak gini?" Sang sahabat menjawab, "Ini karunia dari Allah." Umar yang terkenal dengan ketegasannya membantah jawaban sahabat tersebut. "Ini bukan berkah, tapi azab dari Allah." Selepas itu, Umar menyeru umat Islam seperti yang biasa dilakukan Rasulullah SAW saat mengeluarkan sebuah hadis. "Hai sekalian manusia, hindari perut yang besar, karena membuat kalian malas menunaikan sholat, merusak organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit." Beliau lalu memberi nasihat, "Makanlah kalian secukupnya, agar kalian semangat menunaikan sholat, terhindar dari sifat boros, dan lebih giat beribadah kepada Allah." Dalam situs hellosehat.com pun dinyatakan bahwa dampak obesitas dapat memicu timbulnya beberapa penyakit, di antaranya jantung, stroke, diabetes, batu empedu, hipertensi, masalah pernapasan, kanker, gangguan sendi tulang, dan tentunya rentan dengan kematian. Apa sih hubungannya dengan ibadah dalam Islam? Hubungannya dengan ibadah adalah ketika kita ingin beribadah dengan tenang dan nyaman, pastilah diperlukan tubuh yang sehat. Kita juga tahu, bahkan sakit kepala saja bisa membuat kita sholat di atas kasur. Nah, apalagi jika penyakit kronis yang bersarang di tubuh kita, tentu akan menghalangi kita beribadah dengan nyaman. Barang siapa banyak makan dan minum, maka ia akan semakin rakus dan tamak, bertambah malas dan banyak tidur di malam hari. Siang harinya dipakai untuk makan dan minum, sedangkan malamnya hanya untuk tidur. Tafsir Al-Qurtubi, jilid 11 pada halaman 67. Seperti yang dikatakan Umar bahwa obesitas, kegemukan, perut buncit berakibat buruk pada jalannya ibadah. Selain menimbulkan penyakit, obesitas juga mendorong untuk bermalas-malasan, banyak tidur, rebahan yang akhirnya mengganggu produktivitas hidup dan ibadah. Supaya terhindar dari obesitas, Rasulullah SAW mencontohkan pola hidup sehat, misalnya dengan berpuasa, berhenti makan sebelum kenyang, menyisakan 2/3 perut untuk udara dan air, serta lain-lainnya, sebagaimana diatur dalam adab makan ala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun dan sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an melarang seorang muslim memiliki tubuh gemuk. Karena melarang di sini bukan berarti haram, tapi hukumnya lebih ke ma'ruf karena banyak berdampak negatif. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penanganan obesitas. Menerapkan pola makan hidup sehat yaitu dengan mengurangi makanan yang manis dan mengurangi makanan yang kurang mengandung gizi, seperti makanan cepat saji. Perilaku dan kebiasaan makan yang baik merupakan cara yang dianjurkan untuk menghindari obesitas. Melakukan modifikasi gaya hidup seperti perbanyak latihan dan aktivitas fisik seperti berenang dan jogging. Gabungan intervensi gaya hidup sehat menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan. Pola hidup sehat dari segi perspektif Al-Quran, yaitu dengan menjaga pola makan, Allah memerintahkan bahwa dalam pola makan, makanlah dengan baik dan secukupnya dan jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam firman Allah, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 31, dalam hal ini Allah tidak menyukai orang-orang yang makan secara berlebih-lebihan, karena yang berlebihan itu kurang bagus bagi diri sendiri maupun kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gizi yang terkandung dalam makanan memiliki peranan yang besar dalam mempertahankan dan memelihara kesehatan seseorang. Proporsi gizi dalam kandungan makanan harus seimbang untuk meminimalisir terganggunya fungsi dalam tubuh serta ibadah seseorang. Obesitas sebagai salah satu penyakit gizi buruk akibat kelebihan zat gizi, yakni penyakit yang terjadi karena adanya penumpukan lemak di dalam tubuh secara berlebihan karena beragam faktor penyebabnya. Dalam perspektif Islam, obesitas dinilai menimbulkan gangguan dalam melaksanakan ibadah dan memicu timbulnya berbagai penyakit lainnya. Anjuran Rasulullah dan kajian bidang kesehatan dalam penerapan hidup sehat seperti menjaga pola makan dan gaya hidup sehat dapat kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi risiko terjadinya obesitas sehingga mengantarkan kita pada kondisi tubuh yang sehat akan jasmani dan rohani. Next. Berikutnya terdapat saran. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai analisis obesitas, kita sangat dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan
dan mengetahui pengolahan makanan tersebut sebelum dikonsumsi sebagai bentuk upaya preventif terjangkitnya obesitas. Selain itu, kesadaran diri dalam menerapkan pola hidup yang sehat harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup yang senantiasa dalam kesehatan yang terpelihara dengan baik. Next. Berikut terdapat daftar pustaka sebagai referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah sebagai tugas kami pada hari ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun perbuatan. Syukron lakum jami'ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.